Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Hengki Bayu Seta Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan judul Optimalisasi Layanan Web Hosting dengan Server Linux, Keunggulan, Keamanan, dan Strategi Pemeliharaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Berliana Septiani Suganda dengan NIM akhir 004. Lalu ada rekan saya, Asri Widianti Sopandi dengan NIM akhir 007. Lalu ada Natasha Febrianti dengan NIM akhir 025. Lalu ada Dinda Aulia Setianingsi dengan NIM akhir 035. Lalu ada Sofi Aisyah dengan NIM akhir 042. Dan yang terakhir ada Sabita Anggraini dengan NIM akhir 047. Pengantar. Web hosting adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di internet yang memungkinkan perorangan ataupun organisasi menampilkan layanan jasa atau produknya di web atau situs internet. Pentingnya menggunakan server Linux untuk hosting web dapat dijelaskan dari beberapa aspek. Pertama, keamanan. Linux dikenal dengan keamanan yang tinggi, sehingga cocok digunakan untuk hosting web yang memerlukan pelindungan data yang kuat. Kedua, ketersediaan. Linux cenderung lebih stabil dan jarang mengalami downtime dibandingkan dengan sistem operasi lain. Ketiga, biaya. Linux adalah perangkat lunak sumber terbuka sehingga pengguna tidak perlu membayar lisensi. Keempat, fleksibilitas. Linux dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sehingga cocok untuk berbagai jenis website. Kelima, performa. Linux dikenal memiliki performa yang baik sehingga cocok digunakan untuk website dengan lalu lintas tinggi. Selanjutnya terdapat latar belakang dari proyek yang kami kerjakan. Pengertian server Linux. Server Linux seperti Ubuntu Server merupakan sistem komputer yang dirancang khusus untuk fungsi server seperti layanan web, database, dan email. Dikenal karena kestabilan, keamanan, dan kemampuannya mengelola lalu lintas jaringan tinggi. Linux sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk membangun server untuk sistem akademik dan web server. Keunggulan seperti fleksibilitas membuatnya populer di berbagai lingkungan, dari institusi pendidikan hingga bisnis. Selanjutnya, keunggulan server Linux untuk hosting web. Server Linux menjadi pilihan utama untuk hosting web berkat kestabilan, keamanan tinggi, dan kompatibilitas luas dengan bahasa pemrograman seperti PHP dan MySQL. Kelebihan komunitas open source mendukung kolaborasi dan pengembangan perangkat lunak. Selain digunakan dalam hosting web, server Linux juga dipercaya oleh perusahaan besar dan lembaga pemerintah untuk manajemen lalu lintas jaringan tinggi sambil tetap ekonomis dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem berbasis Windows. Selanjutnya terdapat komponen-komponen utama. Yang pertama, sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux Ubuntu adalah suatu distribusi Linux yang dikembangkan oleh Canonical Ltd. Ubuntu dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang ramah, dapat diakses, dan bersifat sumber terbuka atau open source. Lalu ada web server. Apache HTTP Server atau yang lebih dikenal sebagai Apache adalah salah satu server web yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Peran utama Apache dalam hosting web melibatkan menyajikan konten situs web kepada pengguna melalui protokol HTTP. Selanjutnya ada database server. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang sering digunakan dalam konteks hosting web. Peran dan pentingnya MySQL dalam hosting web melibatkan penyimpanan, mengelola, dan menyediakan akses data untuk aplikasi dan situs web. Selanjutnya, terdapat bahasa pemrograman. Ubuntu sebagai distribusi Linux yang populer mendukung berbagai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side yang banyak digunakan untuk pengembangan web dinamis. Selanjutnya ada web server, di mana framework server Linux yang digunakan yaitu Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang populer dan bersifat open source. Distribusi Linux adalah varian atau versi khusus dari sistem operasi Linux yang dihasilkan oleh organisasi atau komunitas tertentu.
Selanjutnya terdapat konfigurasi server Linux yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah konfigurasi server Linux. Yang pertama ada instalasi sistem operasi Linux. Langkah awal yang bisa dilakukan untuk instalasi adalah menentukan distro Linux untuk server yang akan dibangun. Pada tahap ini, kami menggunakan distro Ubuntu Server 18.04 sebagai sistem operasi. Instalasi diperlukan mesin virtual atau virtual machine sebagai dasar infrastruktur web. Di sini, penulis menggunakan VMware ESXi dengan spesifikasi host sebagai berikut. Model M1403Ki-A, CPU AMD Ryzen 5, RAM 8 GB, dan storage 512 GB. Bisa di next. Selanjutnya, ini adalah gambaran awal dari VMware ESXi. Next. Lalu pada langkah awal, dilakukan pembuatan mesin virtual. Next. Lalu memilih jenis sistem operasi yang dipilih sesuai dengan gambar berikut dengan compatibility EXI 6.7 virtual machine, OS Linux, dan Ubuntu. Selanjutnya memilih penyimpanan untuk sistem operasi. Pada kasus ini penulis memilih datastore 2. Next. Lalu melakukan kustomisasi untuk sistem operasi. Pada kasus ini, penulis menggunakan pengaturan sebagai berikut: CPU 1 core, memori 2048 MB, HDD 64 GB. Jika semua sudah siap, maka dapat mengklik next atau finish. Next. Lalu klik tombol power on pada tab menu mesin virtual yang telah dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahapan instalasi berikutnya yaitu dengan memilih bahasa yang akan dipakai pada sistem selanjutnya. Di sini kami memilih English, boleh di next. Kemudian setelah itu akan ditampilkan pilihan untuk layout keyboard. Boleh di next. Kemudian tahapan selanjutnya itu dilakukan pengaturan untuk network connection dengan jaringan sebagai berikut. Di sini terdapat IP address dengan keterangan 103.147.92.106, subnet dengan keterangan seperti berikut, gateway seperti berikut, dan name server seperti gambar berikut. Boleh di next. Kemudian untuk pilihan selanjutnya bisa dipilih dan next. Lalu bisa dipilih dan kembali. Boleh next. Dan tahapan berikutnya yaitu dengan memastikan partisi yang digunakan untuk instalasi sistem operasi, di mana di sini kita memilih hard disk 64 GB yang telah dibuat, dan di bawah ini contoh dari pemilihan partisi yang digunakan. Boleh di next. Setelah itu kita akan melakukan pengisian profil untuk server, dan penulis menggunakan server username dan juga serverman dengan nama Sophie, dan beberapa field yang harus diisi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk tahapan instalasi, memilih package yang diperlukan untuk server jika sudah lanjut dan tunggu instalasi hingga selesai. Kemudian untuk jika instalasinya sudah selesai, biasanya diperlukan reboot untuk memulai kembali sistem. Dalam kondisi ini, maka server sudah bisa digunakan dan siap untuk konfigurasi web server. Pengguna dapat login melalui remote SSH. Next. Oke, untuk konfigurasi web server dan database server, maka pertama yang harus dilakukan adalah memasang web server. Dan dalam hal ini, penulis menggunakan Apache sebagai contoh. Apache adalah server web yang sangat populer dan menyediakan berbagai fitur canggih. Apache tersedia dalam repositori perangkat lunak default Ubuntu. Hal ini memungkinkan pengguna menginstal menggunakan package manager.
sudo apt update, sudo apt install apache 2 merupakan kode untuk memperbaharui indeks paket lokal untuk mencerminkan perubahan upstream terbaru. Nah, untuk melakukan cek versi Apache yang digunakan, itu bisa menggunakan sintaks Apache 2ctl spasi strip v. Next. Selanjutnya, dari IP address yang sebelumnya telah di-input, maka pengguna bisa mencoba bahwa server sudah bisa diakses melalui browser. Pada tampilan browser, tampilan yang muncul seharusnya seperti gambar di bawah ini. Next. Untuk selanjutnya, pemasangan database untuk server, di sini penulis menggunakan MySQL untuk database server dengan sintaks seperti di gambar. Perintah-perintah ini akan menginstal dan memulai MySQL, namun untuk saat ini tidak diperlukan untuk mengatur kata sandi atau membuat perubahan konfigurasi lainnya. Hal ini membuat database dalam keadaan tidak aman dan memerlukan konfigurasi keamanan selanjutnya. Selanjutnya, ketika pengguna mengetikkan show databases, di sini maka seharusnya WordPress sudah muncul pada list tabel. Next. Nah, untuk membuat folder uploads data, bisa menggunakan sintaks mkdir, kemudian untuk mengubah izin file owner dan hak akses modifikasi pada folder uploads, bisa menggunakan sintaks chown, dan seterusnya. Kemudian jika sudah selesai, masuk ke dalam browser dan mengetikkan HTTP server IP WordPress. Pada kasus penulis, coba untuk akses dengan link URL seperti link IP address seperti di gambar, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Next. Pada tahap selanjutnya perlu dilakukan konfigurasi untuk keperluan WordPress database. Nah, di sini nama WordPress, namanya itu WordPress_db dengan username wp_user, passwordnya password, kemudian database hostnya localhost, tabel prefixnya wp_, kemudian tinggal di submit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sophie. Oke, selanjutnya di sini ada lanjut untuk instalisasi WordPress. Terus ada mengisi informasi penting pada WordPress, yaitu ada username dan password diperlukan ketika login pada admin, dan install WordPress. Lalu mengisi informasi penting pada WordPress, seperti username dan password yang diperlukan ketika login pada admin. Nah, jika sudah, maka akan muncul tampilan sukses seperti berikut. Lalu di sini pengguna dapat melakukan login pada web admin melalui browser yang sudah tertera di PPT. Lalu ada keamanan server. Nah, firewall itu adalah sistem krusial dalam mengamankan jaringan komputer, terutama dalam konteks perangkat digital dan akses internet. Berfungsi sebagai pembatas antara jaringan lokal dan publik. Firewall juga memantau dan mengontrol akses dari luar. Langkah-langkah keamanan melibatkan penggunaan firewall seperti mengatur lalu lintas jaringan yang dianggap aman, autentikasi akses, lalu perlindungan sumber daya, pemantauan keadaan koneksi, dan pencatatan serta pelaporan kejadian kepada administrator. Nah, penting untuk dicatat bahwa firewall sebaiknya digunakan untuk bersama dengan metode pengamanan lain dan tidak boleh menjadi satu-satunya sistem pengamanan. Metode tambahan termasuk penggunaan web application firewall untuk melindungi aplikasi web dari serangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembaruan rutin. Langkah-langkah untuk menjaga keamanan sistem melibatkan pembaruan rutin seperti virus dan patch sistem operasi, penerapan firewall, evaluasi berkala terhadap sistem keamanan, penggunaan metode keamanan web, application firewall atau WAF untuk aplikasi web, dan pemantauan aktivitas jaringan guna mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan. Dengan menjalankan langkah-langkah ini secara rutin, diharapkan keamanan jaringan dapat dijaga dengan efektif dan melindungi sistem dari berbagai ancaman keamanan.
Selanjutnya yaitu manajemen dan pemeliharaan. Manajemen dan pemeliharaan hak akses Linux untuk mengelola pengguna dan hak akses pada server Linux dapat menggunakan cara berikut. Yang pertama itu menambah pengguna baru dengan kode user atau user add. Lalu yang kedua memberikan hak akses dengan kode chmod. Yang ketiga menghapus pengguna dengan kode user del atau del user. Yang keempat menambahkan pengguna ke grup dengan kode user mode. Yang kelima mengubah password pengguna dengan kode passwd. Yang keenam melihat informasi pengguna dengan kode ID atau finger. Yang ketujuh mengelola hak akses file dan directory dengan kode chmod, chown atau chgrp. Lalu yang kedelapan mengelola grup dengan kode add group, del group atau group add. Next. Lalu pemantauan kinerja sistem. Pemantauan kinerja sistem adalah aspek kritis dari administrasi sistem yang membantu pengguna memahami dan merespon terhadap perubahan-perubahan dalam penggunaan sumber daya, kesehatan server, dan kinerja aplikasi. Ada banyak alat pemantauan yang dapat digunakan di lingkungan Linux untuk memantau server. Berikut beberapa alat pemantauan yang umum digunakan. Yang pertama ada HTOP, lalu ada Nload, ada Iotop, ada Prometheus, ada Grafana, ada Systat, dan ada Netdata. Next. Lalu kasus pengguna. Studi kasus pengguna, penelitian mengenai implementasi Docker untuk pengelolaan banyak aplikasi web seperti yang dilakukan oleh jurusan Teknik Informatika UNESA menunjukkan kesuksesan dalam menggunakan server Linux untuk hosting web. Server Linux diandalkan oleh aplikasi web terkenal seperti WordPress.com, Facebook, dan Netflix karena kestabilan, keamanan, dan skalabilitasnya. Penggunaan Linux dalam hosting web juga memudahkan proses deployment aplikasi, sebagaimana terlihat dalam suksesnya implementasi oleh GitHub dan Airbnb. Penggunaan Lightweight Virtualization dengan Linux Container atau LXC dan Docker berhasil memberikan solusi efektif untuk deployment aplikasi web dengan optimalisasi penggunaan sumber daya melalui teknologi virtualisasi ringan. Meskipun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut dari segi ekonomi untuk mengevaluasi potensi penerapan layanan ini dalam kehidupan nyata, termasuk identifikasi dalam finansial, manfaat, dan penghematan. Selain itu, perlu penyelidikan lebih lanjut tentang penggunaan Docker dalam menjalankan proses server web dengan konfigurasi yang efisien dan handal untuk memastikan pengoperasian optimal aplikasi web pengguna. Penelitian cermat di bidang ini diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang optimalisasi teknologi ini untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam pengembangan dan hosting aplikasi web. Lalu selanjutnya kesimpulan, ringkasan utama yaitu komponen utama, langkah-langkah dalam melakukan konfigurasi server Linux, keamanan server, manajemen pemeliharaan, dan kasus pengguna. Kelebihan dan rekomendasi. Keunggulan yaitu kestabilan, keamanan yang tinggi, dan fleksibilitas dalam konfigurasi. Rekomendasi disarankan untuk memilih distribusi Linux sesuai dengan kebutuhan, gunakan teknologi seperti ini dan Apache, dan dokumentasikan proses konfigurasi. Sekian. Saya kembalikan kepada rekan saya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.